Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turning this a ongoing thing. Sebelumnya gue juga mau terima kasih ke kalian semua yang udah nge-like dan udah subscribe dan juga bahkan sudah mensupport gue dengan menonton video-video yang udah gue buat, udah gue create. Karena tanpa kalian my YouTube channel is nothing. Jadi menurut gue tetap saya thank you untuk kalian semua. Thank you. Dan buat yang baru yang datang nih ke YouTube channel gue, kenalin nama gue Rishad Ibrahim Ridwan. Oke, welcome to my YouTube channel. Banyak aktivitas yang bisa kalian lakukan saat kalian di rumah. Jadi jangan cepat bosan gitu kalau untuk kalian di rumah. Kalian bisa masak. Kan gue ada sharing juga kemarin kan buat pai susu. Nanti kapan-kapan gue share lagi sih kayak makanan bener gitu ya. Kayak ada nasinya, ada lauk pauknya gitu kayak lengkap, gue bakal nge-share. Dan selain itu juga kalian bisa ngelukis, yang bagi orang-orang seniman kalian bisa ngelukis tuh, bisa menggambar atau apa gitu. Selain itu juga kalian bisa sambil nonton Netflix. Nah, jangan sampai nih guys, dengan kita lockdown di rumah ini membuat kita mati gaya. Jangan sampai. Kita tuh harus bisa lebih, kreativitas kita lebih harus dikeluarkan. Karena kenapa? Sumber daya kalian menurut gue ada lah di rumah semua. Ada yang menggambar, ada alat-alatnya, pasti ada lah. Yang base-base itu pasti ada. Jadi menurut gue dengan lockdown, dengan di rumah ini, kita harus bisa lebih berkreativitas lebih tinggi lagi. Oke guys, kali ini gue bakalan share ke kalian 5 film rekomendasi series di Netflix. Nah, kemarin tuh kan gue kayak udah nge-share ke kalian tentang 5 film juga, tapi kemarin kan film ya, ini sekarang lebih ke series. Nah, yang ada di Netflix. Nah, ini merupakan series original dari Netflix yang memang kalian wajib sih kalian tonton selama kalian lockdown di rumah. Gitu guys. Nah, dan emang seperti video sebelumnya, gue tetap ngingatin untuk kalian tetap stay at home, jangan keluar rumah, tetap pakai masker kemanapun kalian keluar, dan terus kalian harus pakai hand sanitizer kalau habis nyentuh sesuatu hal, jangan sentuh area wajah. Terus be better kalau kalian habis keluar itu kalian cuci tangan, cuci kaki pakai sabun sih daripada pakai hand sanitizer. Terus juga gue juga selalu ngingetin untuk tetap beribadah, jangan lupa sholat dan melakukan aktivitas ibadah lainnya untuk agama lainnya. Oke guys, jadi gue bakalan langsung aja nih tanpa berlama-lama lagi bakalan nge-share ke kalian 5 rekomendasi film series Netflix versi gue. Oke, yang pertama adalah Sex Education. Nah, itu bukan sama sekali porno ya guys. Ini judulnya emang Sex Education, tapi dia jauh dari film-film porno lainnya, beda banget. Jadi di sini merupakan kisah seorang remaja bernama si Otis nih. Jadi si Otis ini tinggal bersama ibunya yang single mother. Nah, yang ibunya bekerja berprofesi sebagai sex therapist. Nah, sebenarnya sih si Otis ini malu dengan kerjaan ibunya. Karena kenapa? Ya, sex therapist tuh kayak tabu deh. Kayak kalau bakalan teman-teman gue bakalan tahu tuh kayak jadi something embarrassing lah gitu. Nah, sampai in the end bahwa tiba-tiba timbul nih permasalahan di sekolahnya si Otis. Nah, di sekolah si Otis ini sudah mulai ada kayak keaneh-kanehan gitulah. Ada selanjutnya kan udah mulai nih banyak, namanya remaja kan pasti ada dong rasa penasaran, rasa kayak tahu, bahkan less educated tentang seks. Nah, jadi kesempatan nih untuk si Otis sama temennya yang kerja sama untuk gimana kalau kita buka sex consulting, tapi untuk teman-teman kita aja nih, yang remaja-remaja di sekolahan kita aja, kata dia kayak gitu. Terus si Otis juga, what? No way gitu kata, karena bagi dia, enggak masa gue jadi sosok seks terapi sih seperti ibu gue, kan dia berpikiran seperti itu kan. Tapi in the end, karena dia dengan si klien-klien teman-teman sekolah dia ini yang siap membayar, akhirnya dia membuka diri. Nah, dan untuk menjadi bahan knowledge-nya dia akhirnya diam-diam tuh kayak ngeliat gerak-gerik ibunya, gimana ya cara ibunya untuk jadi seorang consulting itu bagaimana ya, terus ilmu-ilmunya apa aja nih. Nah, jadi diam-diam dia belajar buku ibunya bla 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 bla
walaupun di beberapa case dia solve, bener-bener dia membantu banget untuk ke teman-temannya itu, tapi namun ada juga beberapa case yang akhirnya in the end ya nggak bisa. Karena kenapa? In the end dia tetaplah remaja kan, gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cerita pertualangan si Otis ini untuk sebagai sex therapist ala-ala lah di sekolahnya, kalian bisa lanjut lagi. Nah, untuk gue, film ini, kenapa gue rekomendasiin yang paling pertama? Karena gini ya guys, umur-umur tuh kayak SMP, SMA, itu tuh kayak rasa keinginan tahuan kita tuh tentang seks tuh tinggi sekali. Namun memang untuk di negara kita sendiri, even di keluarga kita itu masih tabu ya. Bahkan sampai saat ini di diri gue tuh kayak tabu deh hal-hal kayak gitu. Nah di film Sex Education ini lebih ngejelasin apa itu seks. Jadi bukan apa ya, visual seksnya itu bukan. Jadi lebih ke knowledge-nya, apa itu seks, apa itu fetish, apa itu pokoknya macam-macam. Jadi kalian akan lebih, karena kan kalau kita nggak tahu, kita akan jadinya kayak something wrong-kah dengan diri kita gitu, dengan sesuatu itu atau sesuatu apa gitu. Nah di sini lebih ke diberikan informasi ke kalian, tapi lewat dengan series. Dan seriesnya menurut gue fun, banyak yang kalian bisa ambil, pelajaran hidup yang kalian bisa ambil. Ini nggak menutup umur ya guys, jadi maksudnya umur berapapun nonton film ini kayaknya menurut gue kece. Karena kenapa? Even kalau lo pun udah dewasa, udah married, ini bakalan bagus buat parenting kalian nanti. Oke, selanjutnya di rekomendasi nomor 2. Oke, di nomor 2 ini namanya The Alienist. Nah, ini dia baru mengeluarkan satu season aja dulu. Nah, jadi di mana ada seorang alienist ataupun seorang dokter namanya nama dokternya itu adalah Lezo Kressler. Nah, di mana dokternya ini si dokter ini lebih tertarik mengenai dengan ilmu kejiwaan. Nah, jadi dia bersama teman-temannya, ada sekitar 2 orang, mereka kayak bikin partnership gitu bahwa gimana kalau kita nanganin kasus-kasus mengenai kejiwaan, kata dia, dibandingkan dengan sesuatu hal yang kayak kayak dokter kan biasanya kan luka apa segala macam, luka yang dapat terlihat. Jadi dia lebih ke pengen luka yang tidak terlihat gitu. Oke, jadi sebenarnya menurut gue ini lebih dekat ke psikologi sih, tapi mereka lebih ke forensic psychology. Oke, namun permasalahan itu mulai muncul nih guys di lapangan gitu loh. Jadi ada beberapa terjadi pembunuhan atau serial killer yang terjadi di kota dokter itu tersebut, bahwa setiap minggu itu ada nih mayat-mayat ditemukan, tapi ini punya rantai yang sama. Maksudnya kenapa? Karena pembunuhannya itu rata-rata itu anak-anak dan anak-anak pekerja seksual. Nah, jadi si dokter Lezo Kressler ini jadi kayak tertarik kan, maksudnya ini kayak ada something deh, ini ada sesuatu yang terkait, menurut kata dokter tuh kayak gitu. Karena kenapa? Satu, korbannya semuanya sama, gendernya sama, umurnya sama gitu loh, dan pekerja profesinya sama. Selanjutnya jadinya dia sangat tertarik nih. Ini pasti tersangkanya itu ada something, ada gangguan mental ataupun gangguan kejiwaan. Nah, si dokter Lezo ini dengan timnya pada akhirnya mencoba menyelusuti melalui korban-korban, melalui dia mencoba untuk cari di komunitas-komunitasnya, karena ini si dokter ini punya teori bahwa sepertinya yang tersangka ini adalah orang yang kelas menengah ke atas. Jadi akan lebih sulit ya, Oke guys, selanjutnya di series yang ketiga, rekomendasi gue. Ya, series ini kesukaan gue. Ini namanya Sabrina The Chilling Adventure gitu. Jadi di sini menceritakan sebenarnya film si Sabrina ini udah ada zaman dulunya versi komedinya. Tapi ini sekarang ini Netflix kayak buat lagi dengan konsep yang sama. Konsepnya itu mengenai remaja, seorang penyihir remaja. Nah, jadi si Sabrina ini tinggal bersama keluarganya, si keluarga Spellman. Nah, keluarga Spellman ini merupakan salah satu keluarga yang terpandang lah di bagian-bagian komunitas penyihir di kota itu gitu.
Nah, sampailah si Sabrina ini, karena Sabrina ibunya ada Sabrina ini immortal dan bapaknya immortal. Jadi which is berarti bapaknya Sabrina ini penyihir dan ibunya Sabrina ini manusia biasa gitu. Jadi Sabrina ngerasa kayaknya gue bisa apa ya? Gue ini kan half doang nih, half blood lah gitu. Jadi kayak emang gue masih punya kesempatan untuk memiliki kehidupan secara normal seperti biasanya, seperti remaja-remaja lainnya. Nah, Sabrina benar-benar makanya dia berteman, dia pacaran sama manusia biasa lah gitu ya, nggak sama bangsanya itu penyihir. Nah, tapi in the end, di saat umur 18 tahun, nah, sebagai seorang penyihir, dia harus mentandatangani book of, apa tuh ya, gue lupa deh. Dia harus mentandatangani buku kegelapan lah gitu namanya ya. Nah, itu merupakan buku yang sebagai tanda lo mengikuti sebagai pengikut di dewa yang mereka agungkan, di penyihir-penyihir itu agungkan. Nah, sebagai gantinya dengan kalian mentandatangani itu, kalian bakalan dapat kekuatan dari dia untuk kehidupan umur yang panjang dan kekuatan yang maksimal sebagai seorang penyihir. Until si Sabrina memutuskan bahwa enggak. Dengan gue menandatangani buku itu, gue bakalan jauh dari kehidupan normal gue. Karena kenapa? Akan berubah sifat kepribadian dia dan bahkan look dia juga akan berubah gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan enggak, dia kabur dari situ. Setelah dia kabur itu, dia memutuskan enggak, anti. Dia kan tinggal sama tante-tantenya nih. Enggak, tante, gue nggak bakalan menandatangani buku tersebut, kata dia kayak gitu. Gue mau menjalani kehidupan normal gue aja. Oke. Di situ tentunya keluarganya marah karena keluarganya fanatik banget. Tapi in the end, akhirnya Sabrina nggak menandatangani buku itu gitu loh. Dia menjalani kehidupan normal dia biasa. Nah, setiba-tibanya yang membuat itu aneh adalah dewanya ini marah. Dia insist bahwa harusnya Sabrina tanda tangani. Jadi dia sampai mengirim antek-antek iblis dia lah, bahkan sampai ngirim istri dia gitu ya, namanya Lilith di situ, untuk make sure lah Sabrina nih dia harus harus menandatangani buku itu. Nah, bagaimana petualangan Sabrina? Nah, kalian harus nonton seri Sabrina ini. Karena memang ada semi-semi darknya, tapi ada semi-semi komedinya juga dikit-dikit, tapi dikit banget. Tapi lebih kencangnya sih darknya sih, karena kan witch gitu. Dan adventure-nya ini menurut gue keren. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi yang keempat. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu series yang gue nontonnya itu wow, beneran wow banget. Ini adalah You atau kamu gitu. Jadi ini merupakan cerita kayak psikopat gitu sebenarnya. Nah, kalau untuk cerita gimananya itu adalah jadi diperankan oleh seorang pemuda bernama Joe. Nah, si Joe ini tuh look a normal person lah gitu loh, biasalah kerja semua segala macam, sampailah dia pindah ke suatu kota. Tiba-tiba dia ketemulah dengan seorang perempuan, wanita cantik di kota itu, namanya si Becca. Nah, si Becca ini mereka ketemu, berpapasan, sampai akhirnya mereka jatuh cinta dan pacaran, intinya kayak gitu ya. Tapi in the end ada sedikit kejanggalan. Si Becca kayak udah mulai janggal gitu loh, ada kejanggalan bahwa kok orang temen gue tiba-tiba suddenly meninggal. Abis itu pokoknya orang-orang yang si Joe ini nggak disukain sama si Joe yang coba mendekati Becca, itu tuh kayak tiba-tiba menghilang ataupun meninggal. Nah, terus lagi juga si Becca ini ngerasa kok gue kurang tahu background hidup lo ya Joe gitu. Walaupun nggak dalam, tapi paling nggak harusnya tahu lah lo sebelumnya tinggal di mana, atau lo punya foto apa kayak sama keluarga lo. Bener-bener orangnya tertutup banget gitu. Jadi si Becca ini jadi udah mulai curiga maksudnya kayak bukan curiga bahwa si Johnny pembunuh, bukan, tapi lebih kayak kenapa si Joe. Sampailah di ujung cerita bahwa si Becca ini kayak ketemu bukti-bukti pembunuhan dari teman-temannya itu.
dia temuin sesuatu di box kecil gitu, shock dong dia, dan bodohnya dia bukan langsung lari, tapi malahan dia apa ya, ketemu sama si Joe. Akhirnya si Joe culik dia, dimasukin dalam sebuah box kaca gitu. Nah di box kaca itu si BK itu dikurung, pokoknya dia dikurung sambil dia mencoba untuk ngemis lah sama si Joe bahwa tolonglah, kata dia gitu, kayak udahlah gue gak bakal cerita sama siapa-siapa deh, kata dia gitu. Tapi si Joe ngerasa gak mungkin si BK kayak gitu, kata dia kayak gitu. Jadi ternyata itu si Joe ini adalah kayak tadi gue bilang, psikopat. Nah fun fact-nya lagi adalah ternyata pertemuan mereka itu bukan pertemuan yang kayak nggak disengaja, kayak tiba-tiba si Joe masuk ke suatu perpustakaan terus ketemu. Enggak, ternyata tuh semua sudah diatur sama si Joe. Even si Joe itu sudah ngelihat rumah si BK, dia kayak udah cari informasi si BK itu sukanya apa, biasanya jalan aktivitasnya kemana, pokoknya apapun dilakukan si BK itu dia cari tahu biar ketemunya itu mulus banget, dan apa yang si BK suka dan tidak suka tuh dia tahu semua, sampailah mereka jadian. Jadi how creepy that is, benar-benar ngeri banget menurut gue. Terus apa yang terjadi sama si BK dan apa yang terjadi sama si Joe, dan bagaimana hasil hubungan mereka yang I don't know gitu ya, kayak gitu ternyata ceritanya. Nah kalian harus nonton. Oke, yang kelima ini kayak drama Korea, tapi drama Korea yang dari Netflix original. I'm not the fan by the way, tapi gue akan coba kasih rekomendasi ke kalian ini karena emang kayak lagi hypes gitu kan. Orang tuh kayak pada nonton semuanya, bahkan ada yang nangis gitu. Tapi oke, gue tetap kasih rekomendasi itu ke kalian, dan nanti mungkin abis ini gue bakalan mendalami film itu atau mendalami series itu. Oke, namanya adalah Crash Landing on You. Jadi ini merupakan sebuah cerita di mana seorang perempuan yang kayak kecelakaan pesawat gitu sesuai judul filmnya di Korea Utara. Nah di Korea Utara itu dia kecelakaan, sampailah dia ketemu tentara tersebut. Nah mulailah tuh pas pertemuan itu dengan drama-dramanya, mulailah ketemu mulai timbul nih kisah cinta, mulai timbul apa bla 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 gitu. Jadinya bagaimana kelangsungan kisah cinta mereka, kalian harus nonton, bahkan gue bakal nonton sih. Oke. Well guys, jadi udah itu aja 5 rekomendasi series Netflix original dari gue, yang gue berharap sih kayak bisa menemani kalian ya selama kalian stay at home. Gue mungkin cuma bisa kasih support sama kalian melalui video-video gue buat kalian yang udah mulai bosen, udah mulai kayak ya down juga, akhirnya mungkin maksakan keluar atau apa segala macam. By the way, gue juga ada keluar sesekali, itu mungkin hanya kayak untuk sesuatu hal yang emang gak bisa gue tunda lagi sih, gak bisa gue tunda, emang harus gue kerjakan, itu baru gue keluar. Tapi kalau gak banget gue di rumah, bahkan makanan pun gue masak guys. Terus apalagi ya, pokoknya gue ngelakukan aktivitas tuh bener-bener di rumah, gue olahraga di rumah, dan gue menikmati banget sih gitu, menikmati banget. Karena kenapa, apapun sumber daya yang ada di rumah tuh gue coba gunain lah. Jangan jadikan gue alasan untuk gue stay di rumah jadi kayak gak bisa ngapa-ngapain. Oke? Dan gue rasa gue sudah mengalami kegemukan karena makan banyak. Gue bakalan diet sih, bakalan diet banget nih abis ini. Tapi yang paling penting adalah, the most important thing adalah semoga wabah corona ini atau wabah ini selesai lah ya, menghilang lah gitu, ditemukan obatnya, dan biar bisa kita beraktivitas kembali. Stay safe ya guys, jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Oke, thank you guys for watching my vlog, thank you banget, dan tunggu vlog-vlog lainnya dari gue. Jangan lupa follow Instagram gue, Rish Marikat, dan like dan subscribe-nya guys. Thank you guys.